pemirsa Setia TV Peduli. Kembali saya Kamardika Sari menyapa pagi Anda. Hari ini seperti biasa ada talk show yang akan menemani layar kaca televisi Peduli Anda setiap pukul 10 pagi dari Senin hingga Kamis yang pasti ya. Dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan informasi inovasi yang memudahkan Anda dalam membayar iuran PDAM. Nah, hadir Bapak di samping saya, Pak Imran Sulna. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali Pak ya. Alhamdulillah. Ya, bagaimana puasa Pak hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar. Dan insya Allah Insya bisa Allah. sampai Idul Fitri ya. Insya Allah. Oke. Dan seperti yang sudah saya sampaikan pemirsa tadi bahwa kita akan membahas tentang bagaimana kemudahan-kemudahan yang diwujudkan oleh PDAM Parepare. Langsung saja Pak Imran. Oh ya, makasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami agar untuk memberikan informasi terkait salah satu inovasi yang ditampilkan oleh PDAM terkait dengan pembayaran rekening air. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kondisi COVID-19 ini membuat kita ini dilarang untuk melakukan antre di loket-loket. Oleh karena itu, melihat kondisi ini, tentu PDAM juga tidak mau kehilangan terhadap efisiensi penagihan, di mana pada sebelum COVID ini efisiensi penagihan itu mencapai 80-85%. Setelah kondisi COVID ini efisiensi hanya sampai 60%. Hal inilah yang membuat manajemen berpikir bagaimana caranya efisiensi penagihan ini agar bisa normal seperti sebelum COVID. Dan salah satu yang dilakukan adalah melakukan pembayaran secara online, sehingga PDAM melakukan kerjasama. Ada beberapa pihak vendor seperti BRI, kemudian Mandiri. Awalnya kami di BRI bisa, jadi masyarakat bisa download aplikasi PAM Info, PDAM Info. Di sana itu PDAM Info, PDAM Info. Jadi di Play Store juga PDAM Info. Nah, namun kelemahannya ini dia harus punya bank tabungan di BRI. Kemudian ada juga pelanggan minta di Bank Mandiri, makanya mulai tanggal 1 Mei juga kami lakukan kerjasama dengan Bank Mandiri, dan itu bisa dilakukan pembayaran di rumah saja. Namun demikian ada beberapa pelanggan yang mengeluh kepada kami, bagaimana ini kami tidak punya tabungan. Di lain sisi kami tidak boleh disuruh tinggal di rumah, makanya PDAM berpikir mencari vendor, dan ternyata ada vendor yang bersedia menerima kami. Jadi pelanggan bisa membayar di rumah saja. Via apa Pak? Dia harus, dengan catatan dia harus download dulu aplikasi namanya Solusi Bayar. Jadi dia download di Play Store Solusi Bayar. Nanti solusi akan saat registrasi harus diisi nama, nomor handphone, apa semua. Setelah itu selesai, tentu dia akan bisa memesan sesuai nomor pelanggan PDAM-nya itu. Proses membayarnya seperti apa Pak? Kalau tadi tidak menggunakan rekening dari dua bank vendor tadi? Dia bisa bayar one cash di rumahnya. Dia kan tidak punya tidak punya rekening. Iya, tapi ini kalau solusi bayar dalam artian orang tetap download Play Store, iya. Tapi tetap ada petugas yang datang. Petugasnya yang datang, petugas PDAM yang datang. Jadi pelanggan tidak perlu lagi antre ke loket-loket, baik di loket pos maupun di loket perbankan yang lainnya. Dia cukup di rumah saja memesan bahwa melalui aplikasi. Sistemnya seperti dengan Grab mobil ya. Dia Grab Food jadi dia hanya memesan bahwa saya ini mau membayar rekening. Kemudian aplikasi ini mencari loket-loket area yang terdekat. Siapa yang loket terdekat, itulah yang akan mengantar ke pelanggan yang ingin membayar. Baik. Jadi istilahnya pemirsa juga mungkin pasti penasaran bagaimana model daripada kalau mungkin teman-teman yang punya aplikasi transportasi online atau yang seperti itu,
mungkin sudah ini, tapi kalau mungkin ini masih agak-agak ini ya, masih agak Iya, agak-agak bagaimana proses pengisiannya. Iya, Ya, betul. nanti kita akan berbincang dengan salah satu divisi aplikator barangkali ya, Iya, aplikator. daripada PDAM Parepare. So pas yang berikut ini saudara, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya, Sang Sidang Nawawi Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Parepare, mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa, ada masih bersama kami dan sudah bergabung juga bersama saya ada Bapak Wirabuana Jalil yang merupakan aplikator PDAM Parepare. Selamat datang dari Bedole Pak. Ya, selamat datang. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Baik, nah ini tadi sempat dijelaskan di awal oleh Pak Imran ya, selaku Humas PDAM tentang solusi bayar yang disuguhkan PDAM Parepare selama pandemi ini. Nah ini mungkin pertanyaan yang pasti saya sendiri juga mungkin dan pemirsa barangkali. Nah proses pembayarannya kan sudah tadi. Tapi proses limit pembayaran yang akan kita bayar kemudian. Apakah misalkan biasanya satu bulan kan kita sudah estimasi nih, misalkan rumah saya rumah kan paling 150 sampai 180. Nah kalau via tadi ada vendors biaya adminnya seperti apa, boleh dijelaskan? Baik, Pak. Jadi sebenarnya saya jelaskan sedikit ya terkait dengan mekanisme aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi startup. Balik sini Mbak ya. Kurang lebih aplikasi startup sebelumnya. Cuman memang kita fokusnya di payment, di pembayaran. Oh jadi seperti sebelumnya sudah ada? Ya sebelumnya sudah ada beberapa. Tapi ini kita kalau aplikasi startup itu yang lain maksud saya seperti Grab, Gojek gitu kan. Kalau mereka kan fokus di transportasi. Baik. Nah, kalau kita lebih fokusnya ke payment, pembayaran tagihan. Seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, bagaimana sih dengan biaya-biaya yang timbul dari pembayaran kita seperti apa, itu sebenarnya sudah include semua dari total tagihan. Anggaplah dari total tagihannya kita adalah 100.000 untuk pembayaran di PDAM, itu ada biaya administrasinya. Biaya administrasi itu nanti sudah include di dalam tagihan itu, termasuk dengan biaya kulirnya. Jadi itu di dalam sudah include semua. Jadi kita satu kali membayar aja tidak ada lagi ini, cuman memang akan ditampilkan pada aplikasi dirincikan bahwa tagihannya sekian, administrasi sekian, biaya kulirnya sekian. Nah seperti itu. Satu kelebihan di aplikasi ini, kita sekarang masih memberikan diskon. Jadi ada diskon dari aplikator, ya, ada diskon dari pihak aplikator, itu membebaskan juga ke loket mengatur diskonnya. Jadi kita sementara ini untuk 1 kilometer itu masih Rp5.000 per kilometernya, seperti itu. Rp5.000 per kilometer, dalam artian ini semua daerah ya? Semua daerah. Di wilayah Parepare. Di wilayah Parepare. Oke, baik. Ini tadi pemirsa juga pasti akan bertanya, oh seperti itu ada sekarang perinciannya, kemudian biaya kurir seperti itu. Nah ini jam pelayanannya. Kan orang sudah yang namanya kalau kita via transportasi online atau food online gitu kan bisa jam berapa saja gitu kan. Kalau bayar PDAM sendiri jam operasionalnya? Ya, kalau terkait dengan PDAM sendiri kita mulai jam kerja Pak ya. Kita mulai dari jam 8 pagi itu sampai jam 10 malam. Itu mengikuti juga jam 8 pagi sampai jam 10 malam? Ya. Oke. Itu bisa dilakukan oleh loket-loket karena memang ini sifatnya jam kerja itu sebenarnya kita mengikuti jam server. Nah, jadi si loket itu tergantung dia jam kerjanya, karena aplikasi ini bisa diaktifkan dari jam 8 sampai jam 10 atau bisa kadang karena kita butuh istirahat, karena kita
ini lagi, kita istirahatkan lagi, jadi aplikasinya kita off-kan dulu untuk sementara seperti itu. Tapi maaf saya potong, ini sudah bisa digunakan mulai kapan nih Pak? Panggilannya pasti Pak Wira, Bu Pak Wira ya? Saya Wira ya. Oke Pak Wira, iya. Ini Pak Wira boleh bisa Sebenarnya kita sudah TO sejak 2 bulan lalu. Untuk saat ini aplikasi itu bisa kita. hari ini bisa Jadi ya? sudah ada beberapa loket-loket yang siap untuk melayani pelanggan BDAM Parepare. Jadi ini kan ke rumah masing-masing kan? Iya, jadi dia langsung. Jadi sistemnya kan by order via aplikasi, nanti di dalam aplikasi itu akan muncul setelah kita order ya, via solusi bayar ini akan muncul beberapa loket. Nah pilihannya ada beberapa loket itu kita pilih yang terdekat atau yang paling kita senangkan. Biasanya ada yang sudah langganan dengan loketnya kan ada seperti itu. Jadi kita pilih itu salah satunya, nanti loketnya akan menerima panggilan ini, handphonenya berdering, nah dia akan terima, ada pilihannya terima atau tidak. Ya kan? Kalau dia terima, loketnya akan diarahkan langsung menuju ke lokasi pemesanan. Oke. Nah, ini kan tadi kita daftar nih, ya daftar kalau misalnya kayak kita di transportasi online itu kan memang sudah berlaku terus, satu kali daftar gitu kan, akan berlaku terus. Ini kalau di aplikasi yang ditawarkan PDAM sendiri untuk solusi bayarnya itu satu kali daftar aja? Sama ya, satu kali daftar aja. Kalau boleh tahu, karena mungkin tidak bisa ditampilkan, mungkin bagaimana format apply yang diperlukan untuk mengisi form daripada pelanggan sendiri? Jadi karena ini dijelaskan aja Mbak ya, silakan. terkait dengan formnya untuk si pelanggan, jadi bisa di-download di Play Store. Nah, yang dibutuhkan itu adalah yang pertama otomatis identitas, yang kedua nomor handphone itu sebagai nanti kita pengenalnya, semacam ID-nya nomor handphone itu, yang ketiga alamat email. Ini ketika terjadi error terhadap aplikasi dia lupa, karena kan kita setiap mau login itu selalu ada user dan passwordnya. Ketika kita lupa, itu bisa pengembalian melalui alamat email itu. Itu aja 3 basic aja yang kita. Termasuk mungkin nomor pelanggannya? Nomor pelanggan, betul. Oh iya. Satu kelebihannya di kita, memang kalau hanya untuk mendaftar hanya butuh itu 3 saja. Tapi dalam aplikasi ini, misalkan BDAM nih, kita tinggal input nomor pelanggan. Kelebihannya Mbak, di aplikasi kita ini dia akan selalu mengingatkan setiap bulannya kepada pelanggan. Jadi setiap bulan setelah tanggal jatuh tempo itu akan diingatkan. Ada alarmnya. Ada alarmnya. Itu kelebihannya. Iya. Keren. Mengingatkan si pelanggannya. Oke. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bayar tepat waktu. Iya, betul sekali. Karena secara otomatis ketika sudah daftar dan sudah melakukan transaksi satu kali, maka aplikasi itu akan mengingat di tanggal yang sama, bahkan mungkin di jam yang sama, Bapak belum bayar. Keren ya. Baik. Nah, kalau dari Bapak Imran sendiri, kita kan ini sudah berjalan 2 bulan, meskipun mungkin trendingnya baru beberapa pekan terakhir ini. Progres atau mungkin animo masyarakat menggunakan aplikasi ini seperti apa, Pak? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata masyarakat sebenarnya belum tahu persis kalau ada solusi bayar yang bisa dilakukan di rumah. Sebenarnya jadi begitu diketahui, ada beberapa pelanggan yang datang di kantor minta petunjuk, minta diajarin bagaimana cara, kemudian kami tuntun, dan alhamdulillah ada 2-3 orang yang sudah melakukan pembayaran online. Ada yang di sekitar di Lapade, ada yang di sekitar Lakasi gitu. Sebenarnya ini sangat membantu PDAM, karena kenapa? Ada beberapa masyarakat kami, pelanggan kami itu susah untuk meninggalkan pekerjaannya, seperti di pedagang-pedagang di pasar Lakasi itu. Ada beberapa pelanggan kami di sana itu sampaikan kepada kami bahwa sebenarnya kami tidak ingin sama sekali untuk melakukan tunggakan rekening, karena kenapa? Lebih banyak uang yang saya dapat daripada denda yang kami lakukan. Makanya dia lebih senang pada saat dia disegel, kan pernah petugas datang ke rumahnya, ke tempatnya, minta ini tukang langsung di cash. Karena kenapa? Memang dia tidak sempat. Makanya dengan adanya aplikasi ini mudah-mudahan sangat membantu PDAM dalam hal efisiensi penagihan, dan juga masyarakat terhadap tidak lagi meninggalkan pekerjaan tapi rekening tetap terbayar. Apalagi dalam kondisi sekarang penumpukan sebenarnya orang penumpukan massa tentu sangat
minimalisir sekali, apalagi kalau kita bisa bayangkan di loket tuh pada saat jam-jam waktu pembayaran itu kan bisa antri bukan banyak. Iya. Betul, belum lagi bercengkrama, belum salam-salaman, apalagi mau lebaran. Baik, kita jeda dulu Pak Wira, Pak Imran, saudara, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita dipertemukan kembali bulan suci Ramadan dan kita berada pada tahun 1441 Hijriah. Kita tentunya sangat berharap dalam bulan yang penuh rahmat serta ampunan dan kebebasan dari siksaan api neraka. Insya Allah dalam kondisi bangsa kita saat ini dalam menghadapi cobaan wabah pandemi COVID-19 atau virus corona, tentunya kita semua senantiasa memahami situasi ini dan keadaan ini sebagai situasi dalam kondisi ujian dan cobaan kita semua. Saya yakin saudara-saudara saya yang seiman, marilah kita sabar menghadapi situasi dan keadaan ini. Marilah kita menjalankan amalia Ramadan kita sesuai kemampuan kita serta kondisi yang ada dan bersesuaian dengan tuntunan agama dan anjuran pemerintah. Karena dengan kesabaran, insya Allah kita akan mendulang pahala dalam menghadapi situasi ini. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami keadaan ini, memahami kondisi ini, memahami kemampuan kita. Apabila dilandasi dengan kesabaran, percayalah kita akan menjalankan ibadah puasa ini dan pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang sebagaimana yang kita harapkan, yaitu dengan predikat la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun kita semua, wargaku, rakyatku dalam situasi social distancing, physical distancing dalam menjalankan ibadah puasa ini, tapi saya yakin semangat dan nilai ibadah puasa kita tidak akan berkurang nilainya dibanding dengan situasi normal. Insya Allah hari depan kita masih menantikan cahaya-cahaya harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Saya Taufan Pawit, Wali Kota Parepare, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Parepare mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua tetap dalam keridhaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, saudara pemirsa, masih bersama dua narasumber saya pagi hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua, mengingat memang Parepare dan sekitar semua kabupaten kota sekarang menuju smart city. Jadi semuanya nggak ribet, nggak rempong, semuanya harus simpel dan mudah gitu ya. Oke, kembali ke Pak Wira tadi Pak. Ini tadi sudah dijelaskan ya beberapa form yang harus diisi seperti itu. Tapi yang namanya aplikasi, kita kan bermain dengan teknologi. Nah, kadang-kadang kan ada kendala-kendala kan di tubuh jaringan misalnya. Apalagi kalau misalnya mungkin sekarang kuota terbatas seperti itu. Bagaimana kemudian menyiasati itu? Oke, jadi baik Pak ya. Terkait dengan aplikasi memang sangat tergantung sekali dengan yang namanya jaringan. Jadi kondisi jaringan itu sangat berpengaruh sekali dengan kelancaran aplikasi, jalannya sebuah transaksi di sebuah aplikasi. Nah, terkait dengan hal itu kami memang sudah menyiapkan beberapa solusi. Artinya begini, dalam hal jaringan kan ada banyak nih Mbak. Nah, jadi kita bekerja sama dengan beberapa vendor jaringan, kita bekerja sama untuk melengkapi servernya kami. Jadi ketika salah satu dari jaringan itu down, masih ada jaringan yang lain yang backup. Jadi kita memang ada beberapa. Nah, untuk menjaga kestabilannya itu, cuman
kan agak ini juga. Tapi memang ada beberapa pelanggan juga sudah punya misalkan 2 vendor jaringan, misalkan itu pakai 2 handphone kan sudah lain lagi. Tapi kalau untuk di kaminya sendiri, memang kita sudah siapkan ada beberapa vendor jaringan yang kita gunakan untuk mempertahankan kestabilan jaringan di sisi aplikasi ini. Baik. Di sisi aplikasi ini. Dan memang aplikasinya sangat ringan sekali, artinya sangat mudah download saja kita. Berapa MB Pak? Kalau MB itu sekitar 5-an Pak ya. Oh, ringan ya? Ringan sekali kayaknya. Ringan sekali ya? Cepat sekali. Memang kita pada saat download aplikasi ini itu tidak sampai dengan 10 detik. Itu prosesnya cepat sekali. Oke, baik. Nah, ini mungkin Pak Imran Sulnas mengingat juga tadi permasalahan yang saya kemukakan tadi bahwa pertama mungkin masih banyak yang belum tahu persis ya bagaimana program ini berjalan. Pare-pare kan ini bisa dibilang kita kompleks nih ya. Iya. Tidak semua masyarakat kita itu oke lah sekarang semua menggunakan smartphone. Tapi ada beberapa titik-titik daerah di Pare-pare mungkin tadi berada di pinggiran gitu kan. Nah, bagaimana kemudian di sana, Pak? Untuk daerah-daerah pinggiran, kalau mau pakai aplikasi ini mungkin memang ada beberapa kendala, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa pakai aplikasi yang lain. Seperti tadi itu saya bilang PDAM Info. Jadi PDAM Info kan kita lihat ini terus terang BRI juga kan banyak jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa-desanya, artinya daerah-daerah terpencil PDAM itu, dan setiap kelurahan pasti ada BRI unitnya itu. Tentu ini juga memudahkan pelanggan kami untuk melakukan pembayaran rekening air, karena kenapa di PDAM Info itu bisa meminta invoice, bisa meminta invoice untuk pembayaran rekening air. Dari invoice ini nanti itu yang diperlihatkan ke petugas unit BRI untuk melakukan transaksi. Jadi itu kendala, itu jalan keluar apabila jaringan solusi melalui ada gangguan. Oke, baik. Ini terlepas dari tema kita, saudara, tentang solusi bayar yang ditawarkan oleh PDAM. Kita pasti masyarakat pengen tahu juga kualitas air beberapa pekan terakhir ini. Oh, iya. Nah, ini penting Bapak selaku Mas masih kan tentunya ada kurva yang naik turun yang pasti. Iya. Nah, bagaimana untuk Ramadan dan Idul Fitri sampai pasca Lebaran sendiri, Pak? Silakan. Oh ya, jadi kami akui ada beberapa daerah yang masih kualitas air belum konstan, masih fluktuatif, seperti di Tonrangan, kemudian di Lepade. Penyebabnya ini di Lepade karena ada namanya pompa intake kami yang rusak, yaitu 40 liter per detik, sehingga kami ganti dengan 20 liter per detik. Di wilayah apa ini, Pak? Di Salokarajaya. Inilah yang menyebabkan ada beberapa daerah yang, karena kenapa air itu kalau kontinu tidak ada masalah, tetap jernih. Namun kalau pompa sering mati hidup, inilah yang mempengaruhi kualitas air ke pelanggan. Karena kenapa? Endapan-endapan yang ada di dinding itu akan tergerus dan sampai kepada pelanggan. Tapi lagi tidak mutlak bahwa seterusnya hanya berselang 2 menit, 3 menit, atau sekitar kalau boleh dikata 2 ember, 3 ember sudah jernih kembali. Beda dengan di Tonrangan. Di Tonrangan ini kemarin ada beberapa daerah yang mengalami juga kekeruhan, tapi kekeruhannya sebenarnya sudah masih di ambang batas sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Karena di Kementerian Kesehatan itu ada kekeruhan ambang batas yang ditoleransi, dan itu setelah diperiksa di laboratorium kami, kan kita juga dilengkapi laboratorium, itu masih dalam hal kewajaran. Jadi aman dikonsumsi? Aman dikonsumsi, jadi tapi tetap harus dimasak dulu. Namun setelah kami lakukan upaya-upaya di khususnya petugas lab, alhamdulillah tadi pagi ada laporan masuk kalau di Tonrangan katanya sudah normal kembali. Oke, baik. Nah, ini dari
pelanggan atau mungkin pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada PDAM, saya rasa benar-benar sudah mengikuti milenialnya ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dimudahkan, gak dirempong-rempongkan gitu ya. Baik, nah ini tadi saya kembali lagi ke Pak Wira, barangkali ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah bagaimana kemudian tadi kan kemudahan-kemudahannya, kemudian mendorongnya juga, kecuali tadi yang penting jaringan ada dan kuota ada ya. Oke, ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, silahkan. Oke, baik, kalau kami sih dari aplikator harapannya sebenarnya ini lebih ke harapan ya. Harapannya jadi kayak kan kita minimal untuk mencoba dulu lah bagaimana aplikasi ini dan bagaimana sih PDAM telah memberikan kemudahan kepada pelanggannya dengan bekerja sama dari beberapa aplikasi ya kan, termasuk kami sebagai aplikatornya PDAM juga kan. PDAM sudah berusaha untuk memberikan kemudahan. Jadi harapannya untuk pada masyarakat dimanfaatkan momen ini apalagi dengan kondisi sekarang COVID ya. COVID itu sekarang orang malah takut ya, bahasanya sih takut di selain aturan-aturan yang ada, memang masyarakat sekarang agak takut untuk keluar rumah. Jadi ini adalah salah satu solusinya, makanya ini salah satu solusinya yang dihadirkan oleh PDAM Parepare. Jadi saya rasa sangat baiklah untuk dipergunakan. Oke, baik, sedikit saya potong Pak Wira, mohon izin, batas apakah aplikasi ini digunakan pada saat sekarang atau rencananya akan diberlakukan secara terus-menerus mengingat Parepare Smart City dong? Ya, tentunya aplikasi ini akan kita gunakan terus-menerus ya, karena harapannya ini adalah sebuah kemudahan yang memang sangat membantu masyarakat. Jadi harapannya kami memang ini akan dipergunakan terus-menerus. Dalam hal tersebut kami pun akan selalu melakukan pembaharuan terhadap aplikasi ini. Jadi mungkin beberapa pekan ini Dini dan mungkin seterusnya, dan bisa saja nanti loket di PDAM sudah ditutup Pak ya, tapi diganti dengan pembayaran aplikasi. Sebenarnya arah ke sana memang harus karena sesuai dengan petunjuk teknis dari KPK juga menginginkan bahwa setiap instansi tidak boleh lagi menerima tunai dan itu harus transaksi harus melalui online semua. Tidak ada pungli-pungli tidak ada lagi. Jadi memang PDAM berencana melakukan penutupan loket, namun kami belum melakukan karena sarana dan prasarana belum siap, tapi kami upayakan satu persatu kita sudah lakukan. Seperti tadi itu pembayaran online, kami usahakan juga pendaftaran sambungan baru secara online. Nah ini kami sementara susun SOP-nya. Bagaimana kalau sudah selesai semua, insya Allah PDAM tidak ada lagi loket di kantor PDAM. Dan direncanakan akhir tahun ini sudah tidak ada lagi penerima bunga di kantor PDAM. Oke, baik. Ada lagi Pak yang disampaikan atau kita jeda dulu? Ya. Kita jeda dulu ya. Baik, saudara, saya masih akan segera kembali saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua BKMT Kota Parepare. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi kita memasuki bulan suci yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan tentu saja, usai Ramadan kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi tampaknya suasana Ramadan dan Idul Fitri kali ini akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita akan memasuki bulan Ramadan di tengah pandemi virus berbahaya COVID-19. Jika pada tahun-tahun yang lalu hari-hari Ramadan kita semarakkan dengan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid, lalu menjelang Idul Fitri kita berbondong-bondong mudik ke kampung halaman masing-masing. Kali ini kita harus bersabar dan menahan diri untuk tidak melaksanakan itu semua. Islam mengajarkan kita harus lebih mengutamakan perlindungan diri dan orang-orang terdekat
dari bahaya dibanding mengambil manfaat. Dalam hal ini salat tarawih dan mudik lebaran. Islam konsep ini dikenal dengan kaidah mencegah kerusakan atau bahaya itu lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat. Larangan keluar rumah di tengah wabah yang melanda ini juga pernah diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Selain Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga ada larangan meninggalkan tempat karena ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Dapat dijelaskan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Saf, Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Untuk itu menjelang bulan Ramadan yang mulia ini, saya menghimbau dan mengajak kita semua untuk sementara waktu melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing dan tidak mudik, guna menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari bahaya virus mematikan ini. Apalagi sudah ada fatwa dari MUI untuk meniadakan penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat berjamaah, termasuk sholat tarawih di masjid di wilayah terpapar wabah corona. Juga himbauan pemerintah yang melarang mudik dan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua BKMT Kota Parepare, mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara, debati bersama kami di segmen terakhir. Barangkali meskipun tadi sudah ada harapan yang ingin disampaikan Pak Wira ya dari kepada seluruh masyarakat, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa sebelum kita berpisah, silakan. Baik, kembali lagi nih setelah harapan tadi, memang kita sih maunya aplikasi ini sangat digunakan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Jadi harapannya penggunaan aplikasi ini bisa membantu seperti dengan tujuannya ya, membantu masyarakat Parepare untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam membayarkan tagihan PDAM pada khususnya. Seperti itu. Mungkin itu saja Mas, kalau dari saya tidak terlalu itu aja harapan kita sebagai aplikator dari PDAM sendiri seperti itu. Iya, karena jangan sampai kita mengupdate yang lain, ya, tapi pada prinsipnya hak dasar dan kewajiban dasar kita sampai terlupakan. Iya, semuanya ada, aplikasi-aplikasi media sosial ada, tapi aplikasi PDAM yang kewajiban kita sebagai warga negara tidak ada, kan? Apa kata dunia gitu kan? Oke, Pak Imran silakan. Ya. Ada ini sampaikan. Kalau kami ini PDAM menawarkan kemudahan pembayar rekening air bagi pelanggan kami yang hanya ingin melakukan pembayaran melalui handphone, bisa juga bisa download PDAM Info, kemudian registrasi, dan itu syaratnya harus memiliki rekening BRI. Kemudian bisa juga membayar melalui
Bank Mandiri. Jadi mobile banking Bank Mandiri itu sudah bisa dilakukan pembayaran rekening. Jadi bagi pelanggan kami yang punya rekening Bank Mandiri itu sudah bisa dilakukan pembayaran rekening. Kemudian bisa juga di startup yang lain seperti Link Aja. Jadi pelanggan-pelanggan kami yang senangnya aplikasi-aplikasi pembayaran startup itu bisa dilakukan melalui Link Aja. Kemudian bagi pelanggan yang tidak punya rekening, tidak mau repot deposit juga di aplikasi, mau bayar di rumah, lebih bagus lagi di rumah saja sisa terima, bukan lagi pelanggannya yang ke loket, tapi loket yang mendatangi pelanggan kami untuk melakukan pembayaran dengan download aplikasi Solusi Bayar, kemudian registrasi, kemudian banyak manfaat-manfaat yang akan didapatkan di Solusi Bayar itu sendiri. Baik, Saya kira itu. Dan pasti PDM tidak akan pernah putus semangat ya, semangat yang selalu terjaga untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Toh buktinya banyak kemudahan-kemudahan dibutuhkan, ditambah lagi kuantitas dan kualitas air juga semakin baik. Ini sebenarnya yang harus berbanding lurus juga gitu dengan bagaimana pelayanan yang terbaik diberikan, ya pastinya juga masyarakat harus lebih membijaksanai situasi itu untuk bayar air sesuai waktunya. Jangan telat bayar air ya. Apalagi tadi ada yang sampai ngeles tuh, biarkan aja dulu disegel biar nanti bayarnya cash. Jangan sampai seperti itulah. Oke, terima kasih Pak Wira, selamat bekerja, selamat bertugas, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Jangan mudik Pak ya. Baik Pak Imran juga, terima kasih, selamat bekerja. Salam buat teman-teman. Baik, saudara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama saya dalam program ini, dan selepas ini saya masih akan menemani Anda dalam Tausiah Ramadan bersama narasumber terbaik, pastinya membuka cakrawala keislaman Anda hanya di TV Peduli. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.